Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So in this occasion, I would like to review a module, that module Ajar and SMP Negeri 1 Malunda. So before that, let me introduce my group. The first one, there is me as Nurul as the first speaker, and the next is Jumriati as the second speaker. So without further ado, let's start. The first slide is information umum. Nah, di informasi umum ini ada identitas penyusun. Yang pertama itu identitas penyusun. Penyusunnya sendiri ada Wardiah Dijauhar SPD, Intansi SMP Negeri 1 Malunda, yang di semester 1 atau ganjil. Materi yang ada di modul ajar ini yaitu passive voice. Ini merupakan fase D, di mana fase D merupakan kelas 9 di pertemuan 2, dan alokasi waktu ada 3 GB 3 kali 40 menit. Nah, selanjutnya masih di informasi umum mengenai kompetensi awal. Di kompetensi awal terbagi menjadi 3. Ada mengenal kata kerja yang biasa disebut dalam bahasa Inggris itu verb, dan mengenal kata sifat yaitu adjective, dan mengenal kata benda yaitu noun. Nah, selanjutnya ada profil pelajar Pancasila, juga dibagi menjadi 3. Ada bernalar kritis. Bernalar kritis ini siswa diharapkan mampu memberikan partisipasi dalam pembelajaran dan dapat membuat atau memberi saran atau pertanyaan feedback kepada guru. Nah, selanjutnya ada profil mandiri. Nah, di mandiri ini siswa diharapkan dapat mengerjakan tugas atau dapat mengandalkan diri mereka sendiri dalam hal mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada gotong royong. Ya, di dalam profil pelajar Pancasila juga diharapkan dapat melakukan gotong royong atau kerja kelompok atau berdiskusi dengan siswa-siswa lain. Nah, selanjutnya ada masih di informasi umum yang di mana ada sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini juga sangat penting karena dalam sarana kita membutuhkan lingkup sekolah yang dapat digunakan atau lingkungan yang efektif, dan juga ruangan kelas yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan prasarana merupakan sesuatu yang dapat membantu guru untuk dalam proses pembelajaran seperti buku teks, gambar, atau handout. Nah, model pembelajarannya itu ada tatap muka, diskusi kelompok. Nah, tatap muka ini seperti pertemuan langsung dalam kelas, dan ketika dalam pertemuan tatap langsung ini dalam kelas dilakukan diskusi kelompok pada setiap dibagi kelompok untuk berdiskusi kelompok. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat menggunakan kalimat passive voice dengan sederhana secara lisan dan tulisan dalam lingkup sosial dan lingkup kelas dengan memperhatikan unsur kebahasaan, tekanan, dan intonasi yang benar dan sesuai konteks. Nah, selanjutnya ada pemahaman bermakna. Di dalam pemahaman bermakna ini
meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi bahasa Inggris dengan menggunakan kalimat passive voice dengan sederhana secara lisan dan tulisan dalam lingkup sosial dan kelas. Nah, I think enough for me, and the next slide will be continue for the next presenter is Jumriyati. And then thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriyati dari Pendidikan Bahasa Inggris D Angkatan 22 dengan NIM H0122350. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait kegiatan pembelajaran. Nah, pada modul ajar ini, kegiatan pembelajaran yang diterapkan ialah pembelajaran berdiferensiasi di mana terdapat produk dan juga proses. Nah, pada produk sendiri, di dalam kegiatan ini murid akan diberikan beberapa pilihan dalam mendemonstrasikan pemahaman mereka dalam mengidentifikasi passive voice secara mandiri atau berkelompok, dan juga akan diberikan role play atau bermain peran. Kemudian kegiatan tersebut akan menggunakan dialog dari media gambar komik yang disediakan atau yang dibuat oleh kelompok tersebut. Nah, nanti mereka dapat menyampaikan hasilnya itu secara langsung, secara lisan maupun secara tulisan dengan gambar ataupun video. Nah, adapun pada proses, guru dapat menggunakan ada beberapa media, yaitu menggunakan media gambar berseri, yaitu komik yang berisikan dialog, kemudian melakukan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk lebih aktif dengan kelompok diskusi dan juga bermain peran. Nah, ini adalah gambar media ajar yang akan digunakan, yaitu komik. Nah, adapun asesmen yang digunakan ialah asesmen formatif, di mana asesmen ini dilakukan selama proses pembelajaran, mulai dari kegiatan awal guru membuka, memberikan ice breaking, memberikan pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan inti di mana guru akan memulai pembelajaran, dan juga kegiatan akhir di mana guru akan melakukan evaluasi dan juga feedback. Adapun refleksi dari guru, bisa teman-teman lihat di layar bahwasanya guru membuat daftar pertanyaan untuk merefleksi kegiatan pembelajaran. Yang pertama ialah hal baik apa saja yang sudah muncul dalam pelaksanaan pembelajaran, kemudian apa saja yang masih kurang dalam pelaksanaan pembelajaran, dan juga apa sih langkah perbaikan yang harus dilakukan untuk pembelajaran berikutnya. Nah, adapun saran dan perbaikan dari kelompok kami untuk modul ajar ini ialah yang pertama, sebaiknya tenaga pendidik perlu untuk mempertimbangkan penggunaan media pembelajaran yang lebih kreatif lagi, seperti video atau aplikasi pembelajaran seperti menampilkan PowerPoint, memberikan tampilan yang menarik seperti menggunakan aplikasi Canva ataupun Prezi. Kemudian perlu untuk menyesuaikan kemampuan siswa dengan materi yang akan diberikan. Misal dalam aktivitas kelompok, tenaga pendidik perlu untuk mengelompokkan peserta dengan adil dan juga sesuai, dan terdapat keseimbangan di dalamnya, di mana maksudnya di sini ialah guru perlu mengelompokkan kemampuan siswa dalam memberikan materi atau bahan ajar. Nah, saran yang terakhir ialah meskipun pembahasan sebelumnya juga dijelaskan terkait tujuan pembelajaran, tetapi ada baiknya juga dicantumkan capaian pembelajaran agar tenaga pendidik perlu untuk menargetkan capaian pembelajaran atau hal-hal apa saja yang perlu siswa capai atau targetkan dalam modul ajar ini. Itulah tadi modul ajar yang telah kami telaah untuk modul ajar fase D kelas 9 SMP Negeri 1 Marunda. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.